Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Amalia, guru mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan game di SMKN 1 Katapang, sekaligus mahasiswa program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Semarang pada guru PPG tertentu 2024. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Guru meminta KM untuk memimpin berdoa. Ya, silahkan KM-nya tolong pimpin doa dulu ya. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bertanya tentang keadaan siswanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, masih semangat. Guru juga melakukan apresiasi sebelum melakukan pembelajaran. Semangat ya. Hari ini nggak masuk. Guru siapa? kemudian mengecek ketidakhadiran siswa yang tidak hadir hari ini. Yang lainnya alhamdulillah ya. Ada yang batuk-batuk? Ada yang masih pilek? Ada. Kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan yang lagi sakit, mudah-mudahan segera sehat. Ya. Informatika. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, guru melakukan review pembelajaran pada materi sebelumnya. Heksadesimal dan sebagainya. Oke, minggu sekarang kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran. Ini ada yang punya cita-cita jadi seorang yang untuk melihat kerja di kantor kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran hari ini, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang kira-kira materi Ibnu yang kebayang akan nggak kalau disampaikan hari misalnya ini. nanti saya kerja di kantoran, saya mau apa? Nggak kebayang. Aduh, jangan jadi OB atau ya. Kalau tadi ada yang cita-citanya pengen jadi sekretaris, administrasi dan sebagainya. Nah, TIK ini nanti akan membahas tentang aplikasi perkantoran. Ada yang pernah menggunakan Word? Pernah. Mungkin di SMP ya. Di SMP pernah dikenalkan ya. Di SD juga pernah. Oke. Ada yang kenal Excel? Karena PowerPoint? Pernah dengan mail merge? Oh, belum. Oke. Kalau di Word, kira-kira kalian ngapain sih di Word? Bikin surat, proposal. Apalagi kira-kira di Word? Bikin makalah. Apalagi Ibu kenalkan tentang Microsoft Word ya. Ada apa aja sih di Microsoft Word ya? Jadi kalau di Microsoft Word, pertama kalian harus mengenal dulu fitur-fitur yang ada di Microsoft Word-nya. Kalau misalkan kalian kan masuk ke Microsoft Word, yang pertama kalian mulai mengenal layarnya ya. Terus ada toolbar-toolbarnya, ada menu-menunya. Kan kalian pertamanya untuk mengetik laporan atau apapun itu ya, pertamanya kan new blank dulu ya. Memulai dengan ya kertas baru, kertas kosong. Jadi mau diisi gambar, mau diisi tulisan, itu pakai new blank. Di mana sih new blanknya gitu ya? Nah, ini Ibu akan kenalkan dulu fitur yang ada di Microsoft Word. Pertama yaitu fitur dasar Office-nya terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah tahu ya, tapi oh itu ya namanya title bar teh, tapi belum familiar sama bahasanya. Ternyata itu teh namanya title bar. Apa sih title bar? Yaitu menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini yaitu kumpulan tombol diantaranya Home, Save, kemudian Undo dan sebagainya ya. Lainnya adalah Windows Management, yaitu kumpulan tombol diantaranya Windows Help, Ribbon Display, kemudian Minimize dan lain-lain sebagainya.
Kemudian ada ribbon, yaitu kumpulan tab yang berisi tentang home, insert, design, dan lain. Kemudian ada group ribbonnya, yaitu kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font, paragraf, dan style. Kemudian ada ruler. Ruler untuk apa ruler? Ruler. Penggaris, betul. Kalau misalnya kalian dipakai di Word berarti untuk melihat garisnya. Kira-kira garisnya dari mana ke mana gitu ya, ada ukurannya. Kemudian ada font and paragraph ya. Mungkin ini familiar ya, font and paragraph. Font and paragraph berarti ini bagaimana menyeting fontnya, ukurannya. Kemudian kalau paragraf, misalnya single setengah paragraf, tahu nggak paragraf? Spasinya ya, kira-kira spasi dari tulisan kalian itu butuhnya berapa spasi? Ini diaturnya di paragraf. Ya, misalnya si tulisannya dia biar bisa sama rata, sama kiri, sama kanan. Itu kalian pakai apa? Ada yang tahu tidak? Apa? Align ya. Contohnya seperti ini. Kalian blok dulu tulisannya, pilih align right ya. Nah, align right. Nah, jadi si tulisannya ada ratanya ada di sebelah kanan. Kalau align left berarti tulisannya ya rata kiri, betul. Kalau justify, no di tengah, rata kanan kiri. Kalau kemudian jika kalian akan menyisipkan sebuah gambar, kemudian sebuah tulisan yang dari luar, itu kalian pakai apa sih? Kalau di Word, kira-kira kalau gambar, insert apa? Kalau gambar, insert image atau picture ya, tabel. Kira-kira apa tuh tabel? Ya, terbentuk dari kolom dan baris. Tidak hanya kolom aja, tapi ada barisnya juga. Contohnya, misalkan kalian bikin daftar hadir, itu pakai yang namanya tabel ya. Oke, bagaimana sih kalian cara menggabungkan sebuah kolom? Pernah menggabungkan sebuah kolom? Ya, contohnya seperti ini. Nanti silakan nanti ada yang praktek ke depan ya. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Satu orang, mau siapa yang mencoba? Untuk melihat materi yang disampaikan baik diterima oleh siswa, guru meminta siswa untuk mempraktekkan materi yang baru disampaikan. Ayo, kasih semangat dulu buat Sipa. Ayo Sipa, praktekkan cara menggabungkan barusan. Iya, let's go. Ayo sih. Wasit mama udah sepuh. Ayo, bagaimana cara menggabungkan tadi? Pengen menggabungkan antara nomor sama nama. Boleh pakai ini, Mos. Jangan di bawah aja deh, nomor 3 nih. Yang mana? Nah, nomor 3 sama siapa tuh namanya? Salsa. Di blok dulu. Oke, kemudian pilih yang mana tadi? Nah, tuh. Marcel. Iya. Udah? Oke, sip. Ya, sudah termatch belum? Sudah ya. Oke, bisa pakai yang namanya diagram pie. Kalau diagram pie biasanya ini persentase untuk melihat kalau misalnya contohnya ini ya, diagram pie biasanya digunakan berapa orang di Indonesia yang menggunakan handphone gitu ya. Misalnya kan kita persentasenya 100% ya. Kira-kira anak muda berapa persen yang pakai handphone? Usia anak kecil berapa persen yang pakai handphone? Kita akan masuk ke yang Excel-nya. Yang Excel, hampir apa saja sih yang harus kalian tahu di dalam Excel? Formula bar dan sel kolomnya. Formula bar yaitu tempat untuk mengedit, memasukkan formula atau memasukkan data. Contohnya seperti ini.
Ya, ini adalah formula barnya. Kalian misalnya mau nyimpen nama ya. Nah, ini adalah formula barnya. Ini juga disebut dengan sel juga, gitu ya. Sel pertemuan antara baris dan kolom ya. Jadi ini adalah selnya ya. Ini sel. Kemudian ada juga kolom. Kolom adalah apa? Kira-kira kolom? Itu bagian pada boksit yang melintang dari atas ke bawah. Nah, ini kolom ya. Dari atas ke bawah. Ini adalah kolomnya. Saya pengen ada yang mentotal, mencari maksimalnya, mencari minimalnya. Kira-kira untuk menjumlah nilai Jihan, terus Sahla, ya, Aisyah, Akila, Alika, oke ya. Kira-kira untuk menjumlah nilai UTS-nya, jangan dilihat dulu ininya ya. Saya hanya ingin melihat kalian bisa nggak mengoperasikannya ya. Untuk menjumlah, kira-kira pakai rumusnya apa kalau di Excel? Untuk menghidupkan kembali suasana di kelas yang lebih hidup dan fokus, guru bersama siswa melakukan ice breaking. Gitu ya. Ada kertas? Oke, silahkan tulis. Minta kertas selembar. Yuk, kertas selembarnya kalian sobek satu orang. Siapkan pulpennya. Oke, ice breakingnya hari ini adalah kalian menulis why and because ya. Mengapa? Karena ya. Jadi tulis mengapanya silakan kalian bebas mau tentang apapun ya. Misalnya tulisan pertamanya mengapanya besar, jawabannya di bawah gitu ya. Mengapa misalnya kalian ngantuk. Oke, jajaran ini baris ini adalah mengetik mengapanya. Jajaran ini karena bebas ya, tidak bertema. Misalnya mengapa saya jatuh misalnya ya. Yang ini bebas saja kan, nggak tahu pikiran kalian kan. Karenanya silakan kalian pokoknya mah karena bebas saja. Saya nanti tunjuk ke depan, nanti dijawab sama itu ya. Satu-satu jadi jawabannya. Oke ya. Ke depan dong. Ya. Oke. Kaira. Kamu siapa? Rifki. Ayo. Sini. Ayo. Oke. Yuk, dibacakan. Ada api. Mengapa lapar? Karena ada api. Ya, beda ya. Beda kalau orang kutub lapar tuh kan gitu ya, karena ada api katanya ya. Oke, terima kasih Kak Ira. Oke, Nabi ice breakingnya cukup ya, ice breakingnya ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ke materi untuk hari ini ya, yaitu bagaimana cara menggabungkan data yang ada di Word dengan data yang ada di Excel. Saya save dulu ya yang di Excel. Contohnya seperti ini ya. Ini kan tadi ada yang ini. Oke, saya save dulu ya yang latihan Excel ini. Saya kemudian buka di Word. Niatnya, oke, coba diperhatikan lagi setelah kalian ice breaking. Sudah mulai semangat lagi?
Sudah mulai ngantuknya, sudah mulai hilang ya. Tadi sudah nya sudah ya. Oke, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggabungkan data di Word dengan data di Excel. Ceritanya, ini kan tadi praktikumnya saya acak ya, jadi tidak bertema. Contohnya, data di Excel ini saya ingin menggabungkan dengan tadi yang di Excel, data di Word dengan data di Excel. Ceritanya saya ini bikin laporan 17 Agustusan, tapi ada data nilainya gitu ya. Saya ngambil data nilainya yang ada di Excel. Saya copy dulu. Kalau cara mengcopy itu gimana? Blok dulu. Apa yang kalian ingin di copy. Nah, ini ya. Kalau Ctrl A semuanya. Ya. Saya pengen yang hanya data-datanya saja ya. Contohnya misalnya boleh pakai Ctrl A ya, Ctrl All boleh ya. Kemudian saya klik kanan copy ya. Atau kalian milihnya di sini pilih yang namanya copy gitu bisa ya. Simbolnya atau ikonnya. Kemudian saya arahkan lagi ke Word. Saya pengen di sini ada data-data yang barusan di Excel. Saya pastenya bukan paste biasa, tapi spesial. Paste spesial. Saya pilih di ikonnya ini ya. Lihat ikon yang pastenya. Kalian klik tanda panahnya. Di sini ada paste spesial, ya, paste spesial. Kalian klik. Nah, di sini ada paste link. Kalian pilih yang HTML format, ya. Nah ini akan terisi dari yang sudah kalian insertkan dari data-data yang ada di Excel. Kita besarkan ya. Nah, ini kan tadi nilai-nilai UTS-nya Jihan and teman-teman ya. Ada nilai UTS, ada nilai UAS-nya. Ceritanya, saya tuh Bu, nanti ada perubahan data-datanya. Oke, karena saya tadi linknya dipastekannya dipakai paste spesial, yaitu menggunakan link HTML, maka kalau kalian mau merubah data yang di Excel itu akan terupdate otomatis, tapi ada cara-caranya. Misalnya seperti ini, Bu, nilai UTS-nya ternyata ini kurang gitu ya. Yang Alika harusnya dia nilainya 70 gitu ya. Nilainya 70, UAS-nya 100 gitu ya. Lihat ya. Yang dirubah adalah nilai Alika, UTS-nya 70, UAS-nya 100. Ini akan otomatis terupdate, tapi kalian di sininya harus diklik terlebih dahulu. Ada yang namanya update link. Ya. Oke, bukan update status. Ya, update link. Maka nilai tadi yang hasilnya tadinya 40 sama 70 jadi berubah sesuai data yang di Excel ya, 70 dan 100. Oke. Praktek lagi satu orang lagi. Coba saya hapus dulu ya. Oke, pasti biasa bedanya apa? Kita cek ya, kita hapus dulu ini ya. Kita delete dulu. Delete tabelnya ya. Kita praktekkan misalnya Bu, pastinya paste biasa. Kita lihat paste biasa ya. Mau nyobain? Sok, cobain. Sok. Copy dulu data-data yang di Excel-nya. Tadi pakai apa, Jihan? Oke. Ibu kok nggak ke ini? Nggak ke blok yang namanya? Ctrl O, kan katanya kamu Ctrl O. Iya. Ya Allah. Oke. Terus copy dulu atuh. Ctrl O, copy. Oke, sekarang ke Word.
Wordnya coba, bukan yang gitu, bukan yang gitu. Oh ya boleh, sok. Jihan akan mempraktekkan pasenya biasa. Ini pasti yang biasa ya. Coba kalau kamu sekarang edit di Excelnya. Misalnya nilai Aisyah jadi 100 dua-duanya. 100 ya, UASnya 100. Oke, kita ke Word. Kita lihat ada nggak update spesial. Klik kanan. Bukan di sini. Sini kan. Nah, ada nggak update linknya? Nggak ada karena dia tidak mempost spesial. Update linknya itu akan muncul kalau kalian mempastenya spesial dan menyambungkan. Link itu kan menyambungkan ya antara link Excel dengan link Word-nya. Oke. Ya, itu bedanya. Oke, sudah. Jadi tahu apa nggak bedanya? Kira-kira tahu nggak bedanya apa? Paste biasa dengan paste spesial. Apa kira-kira? Ada yang tahu bedanya paste biasa dengan paste spesial ya? Oke, terima kasih Ibnu. Ya, kalau di paste biasa tuh nggak bisa dirubah. Ya, kalau paste spesial menggunakan link bisa dirubah di yang Excelnya. Oke, terima kasih Ibnu. Ya, itu cara untuk menggabungkan data yang ada di Word dan juga Excel. Ya, jadi silakan sekarang kalian setelah pembelajaran disampaikan, ya, kemudian dibuatlah kelompok berdasarkan minat siswa, baik itu siswa yang bisa menggunakan Word maupun Excel. Di sini ada toko sama ya tokonya, toko material gitu ya. Nanti saya akan kasih data-datanya. Silakan kalian boleh menggunakan Word dan Excel ya. Silakan. Kira-kira mana kelompok yang Word? Ya, nanti akan menggunakan Word. Ya, kelompok yang Excel. Oke. Silakan laptopnya dibuka. Duduk berdasarkan kelompoknya. Kalian bikin sebuah laporan penjualan. Jadi nanti ada yang bentuknya dua ya, ada yang menggunakan Word dan menggunakan Excel. Ya, silakan yang menggunakan Word berarti nanti tampilannya nanti silakan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Jadi isinya boleh cari referensi ya, laporan 17 Agustus. Ya, 17 tahun 45. Laporan 17 Agustus ya. Silakan yang menggunakan Excel cari referensinya, kira-kira laporan 17 Agustus menggunakan Excel bagaimana. Yang Word juga sama. Ya. Ya, oke, siap. Oke, silakan dilaksanakan pembuatan laporannya. Yuk. Siswa kemudian melaksanakan diskusi sesuai dengan kasus yang diberikan atau problem based learning. Guru memfasilitasi siswa sekaligus memandu siswa dalam berdiskusi sehingga siswa mempunyai penalaran yang kritis dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi nanti laporannya silakan disesuaikan dengan kemampuan kalian. Apakah
menggunakan aplikasi Word Excel. Yang penting adalah data-datanya ya. Jadi awalnya dari Power atau Excel. Sebagai akhir dari materi pembelajaran hari ini, guru meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang mau berbicara apa yang kalian pelajari tentang hari ini? Ada yang mau berbicara? Kira-kira pengetahuan apa yang pertama hari ini setelah kalian pelajari tentang Microsoft Word dan Excel? Kira-kira. Kasih semangat buat apa kira-kira pelajaran Microsoft Word, Excel, dan oke, ada yang lain nggak? Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Oh, banyak eksplik. Hai semuanya, kira-kira pembelajaran hari ini apa kira-kira yang bertambah ilmunya dari pelajaran informatika hari ini? Jangan panik ketika Anda Fitur-fitur yang ada di Word, apalagi? jangan panik ketika Anda dipanggil ke depan. Oh ya, panik. Mengetahui rumus Excel. Mengetahui rumus Excel. Cukup mungkin ya untuk pembelajaran hari ini ya. Yuk kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Ya. Oke ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran informatikanya selesai ya untuk hari ini. Berarti besok kita ketemu lagi untuk presentasi hasil kerja kelompok kalian gitu ya tentang laporannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan semangat baru buat kita mempelajari apa sih aplikasi perkantoran ya. Kaliannya nambah wawasan, nambah juga greget semangat untuk lebih tahu lagi kira-kira apa yang belum kalian paham dari Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Ada pertanyaan dulu sebelum menutup? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, yuk kita baca doa bareng-bareng ya. Ibnu, silakan Ibnu. Sudah beres. Sudah siap. Setelah menyelesaikan pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.